Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu di mata pelajaran basis data untuk kelas 11. Oke, materi yang sekarang kita lanjut. Setelah kemarin kita pengenalan mengenai database dan Ibu lihat dari tugasnya, alhamdulillah mudah-mudahan kalian sudah betul-betul paham apa itu database. Nah, yang sekarang Ibu mau ngebahas mengenai Entity Relationship Diagram atau biasa disingkat dengan ERD. Nah, di ERD kali ini nanti yang akan Ibu bahas itu mengenai yang pertama entitas, kemudian atribut, kemudian relasi, dan yang terakhir ada penentuan dari primary key. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu mengenai entitas dan juga atribut. Oke, apa sih entitas itu? Entitas itu merupakan objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Atau biasanya entitas itu juga sifatnya unik, ya. Nah, entitas di dalam sebuah database itu biasanya dikatakan juga dengan tabel. Ya, ketika kalian mendengar kata entitas itu sama saja dengan tabel. Oke, yang selanjutnya adalah atribut. Atribut itu yang mendeskripsikan karakteristik dari objek di entitas yang kalian buat. Nah, atribut di dalam database itu sama saja dengan field atau kolom. Nah, kemudian entitas itu bisa berupa apa saja sih? Entitas itu yang pertama bisa berupa data fisik. Atau kalau data fisik itu berarti data yang bisa dilihat dan juga bisa dipegang. Contohnya apa entitas yang berupa data fisik? Contohnya mobil, rumah, manusia, pegawai, dan lain sebagainya. Itu dinamakan dengan entitas yang berupa data fisik. Kemudian yang kedua, entitas itu juga bisa berupa data abstrak atau konsep. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya seperti misalkan ada entitas departemen, ada pekerjaan, ada mata kuliah atau mata pelajaran, dan lain sebagainya. Nah, itu entitas yang berupa abstrak atau konsep. Kemudian yang terakhir, entitas itu juga bisa berupa kejadian. Contohnya apa sih entitas yang berupa kejadian? Contohnya ada sebuah transaksi pembelian, kemudian ada transaksi penjualan, kemudian ada transaksi peminjaman, dan lain sebagainya. Oke, jadi sekali lagi entitas itu bisa berupa data fisik, bisa berupa data abstrak, atau bisa juga berupa data kejadian. Nah, sekarang ada simbol dari diagram ER atau Entity Relationship. Simbolnya itu entitas, simbolnya itu persegi panjang. Ya, simbol dari entitas itu persegi panjang. Kemudian ada simbol dari hubungan atau relasi, simbolnya itu belah ketupat. Dan yang terakhir, simbol dari atribut atau field, simbolnya itu elips. Ya, awas jangan ketuker. Ketika nanti Ibu suruh kalian
menuliskan database beserta tabel, kemudian gambarkan dalam bentuk simbol. Kalian harus jelas ya, awas nggak boleh ada yang ketukar. Kemudian di sini ada contoh. Di sini ada contoh. Contoh untuk sebuah database sekolah. Misalkan di database sekolah itu ada entitas guru, ada entitas mata pelajaran. Oke. Entitas tadi bisa juga dikatakan sebagai tabel, ya. Di database sekolah itu sebenarnya bukan hanya ada tabel guru dan juga tabel mata pelajaran, tapi banyak. Misalkan di database sekolah itu ada tabel siswa, kemudian ada tabel kelas, ada tabel jurusan, kemudian ada tabel nilai, ya. Masih banyak yang termasuk ke dalam tabel di database sekolah. Nah, tabel-tabel tersebut itu bisa juga dikatakan sebagai entitas, ya. Siswa, guru, mata pelajaran, kelas, nilai itu bisa dikatakan sebagai entitas. Nah, sekarang di entitas guru itu ada atribut atau ada field atau kolom atau tadi yang sudah Ibu jelaskan, atribut itu bisa dikatakan sebagai karakteristik. Karakteristik dari apa? Karakteristik dari sebuah entitas. Misalkan guru itu cirinya ada apa saja sih gitu ya. Atau karakteristik dari guru itu ada apa saja sih? Nah, di sini guru itu atributnya ada NIP, ada nama, ada alamat, ada agama, ada jenis kelamin dan lain sebagainya ya. Di sini. Kemudian di entitas mata pelajaran ada atribut kode mata pelajaran, nama mata pelajaran dan juga jumlah jam. Ya. Bisa kalian pahami antara entitas dan juga atribut? Entitas itu bisa dikatakan sebagai tabel, sedangkan atribut itu bisa dikatakan sebagai kolom atau field. Nah, tadi entitas itu simbolnya apa? Entitas itu simbolnya persegi panjang. Entitas simbolnya persegi panjang. Makanya ketika di sini ada penulisan guru itu simbolnya persegi panjang. Kemudian di sini ada yang berbentuk elips, itu merupakan simbol dari atribut. Atribut yang terdapat dalam entitas guru ada NIP, ada nama, ada alamat, ada agama dan juga ada jenis kelamin seperti itu ya. Kalian nanti harus bisa menggambarkan sampai sini. Kemudian jenis entitas. Jenis entitas itu terbagi ke dalam dua macam. Yang pertama ada entitas kuat dan yang kedua ada entitas lemah. Apa sih yang dinamakan dengan entitas kuat? Entitas kuat itu entitas yang memiliki atribut kunci atau key. Atau dengan kata lain juga, entitas kuat itu entitas yang tidak bergantung kepada entitas lain. Seperti itu. Atau entitas yang berdiri sendiri, yang bisa berdiri sendiri, tidak bergantung kepada entitas lain. Sedangkan entitas lemah itu adalah entitas yang biasanya berasal dari atribut multi-value pada entitas lain, atau multi-value itu atribut yang bernilai banyak. Ya, biasanya entitas lemah ini bergantung kepada entitas kuat. Kalau ada entitas kuat, nanti ada entitas lemah. Tapi tidak ada entitas lemah tanpa adanya entitas kuat. Seperti itu. Nah, entitas di sini dijelaskan lagi seperti ini. Entitas yang keberadaannya tergantung pada entitas lain. Entitas lemah itu contohnya
tanggungan. Entitas tanggungan disebut sebagai entitas lemah karena jika data seorang pegawai dihapus, maka tanggungannya juga akan terhapus. Keberadaan data tanggungan tergantung pada data di pegawai. Berarti tanggungan ini masuk ke dalam entitas lemah. Entitas kuatnya apa tadi? Pegawai. Sekarang kita masuk ke primary key. Apa sih primary key itu? Primary key atau bisa juga disebut sebagai field kunci. Apa sih field kunci itu? Field kunci itu merupakan kolom atau field yang berisi nilai unik atau tidak boleh sama. Isinya itu harus bersifat unik atau tidak boleh sama atau juga tidak boleh ganda. Contohnya apa? Contohnya misalkan di dalam tabel siswa terdapat field NIS, nama, alamat, dan juga jenis kelamin. Yang termasuk primary key dalam tabel tersebut adalah NIS. Kenapa NIS disebut sebagai primary key? Karena isi dari NIS tidak ada yang sama. Ya, bayangkan kalau misalkan kita jadikan nama sebagai primary key. Misalkan contohnya ada nama Jajang. Di dalam suatu kelas itu, Jajang bukan hanya ada satu siswa saja. Misalkan ada 2 siswa yang bernama Jajang. Yang pertama ada Jajang Kuswara dan yang kedua ada Jajang Winata, misalkan seperti itu. Nah, kalau misalkan nama itu dijadikan sebagai primary key, berarti nanti di dalam satu kelas itu tidak boleh ada yang sama. Nama Jajang kalau ada 2 nanti tidak ada yang tidak bisa masuk. Seperti itu. Makanya kita masukkan NIS sebagai primary key-nya karena satu siswa itu mempunyai satu NIS yang berbeda-beda gitu ya. Makanya primary key-nya itu NIS. Sekali lagi, primary key itu sifatnya harus unik. Kemudian simbol dari primary key itu adalah garis bawah. Makanya kita balik lagi ke yang tadi. Nah, di sini di NIP itu kan sebagai primary key nih. Sebagai primary key dari tabel guru, dari entitas guru. NIP ini digaris bawahi. Kenapa? Karena ini merupakan sebuah primary key seperti itu. Ya, bisa dipahami oleh semuanya. Oke, pembahasan untuk kali ini sekian, mudah-mudahan bisa dipahami oleh semuanya. Nanti untuk tugasnya seperti biasa Ibu kasih di classroom. Oke, Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.